Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast eh, OGM yang ke-25 tahun OGM Elektro 97 untuk sekian kalinya ya yang kita tunggu-tunggu buat teman-teman terutama alumni Elektro OGM 97. Ini yang episode yang ke-16, episode yang lumayan banyak untuk sebuah podcast walaupun nggak ada royalti tapi niat kita Ya, lumayan. silaturahmi ya kan. Ya. Masih dibawakan duet mawot saya J. Dan saya Visto, episode ke-16 sekarang dan Pak Terasa. Dan kita masih terus akan menghubungi teman-teman kita yang mungkin sudah sekarang terpencar di mana-mana dan tentunya akan kita hadirkan di podcast 25 tahun Teknik Elektro UGM untuk berbagi cerita, berbagi pengalaman, berbagi mungkin apa ya, petuah mungkin ya, atau Berbagi rezeki juga boleh, Fis. berbagi rezeki juga boleh lah pasti. Iya. Dan seperti biasa, episode kali ini kita juga akan menampilkan salah satu alumni Teknik Elektro UGM Angkatan 97 yang dari mana nih, Jay? Oke, teman Kali kita ini. yang kita akan panggil untuk join di podcast kali ini adalah teman yang dari Jawa, Jawa Tengah tepatnya, asli Jawa kan ya, Mm-mm. orangnya. Sekilas kalau kita ketemu orang ini itu pikiran kita langsung orang ini orangnya tricky ya, suka ngerjain gitu. Wajahnya itu sudah merepresentasikan siapapun gitu ya. Apa kalau orang itu bilang orang yang tengil gitu ya. Apalagi kalau sahabatnya berdua itu masih kelihatan Iya, iya, begitu iya, iya. udah duduk. Kamu kan tahu Vis ada Ah, taman di mana di dekat KPTU itu yang TKPTU ya, ya. kalau kita berdua duduk di situ tuh nunggu aja siapa yang mau dikerjain. Kayaknya apa kayak nunggu mangsa gitu ya. Udah siap mangsanya siapa tuh udah siap. Gayanya tuh memang udah Masih kerja ya. terus. Nah kan ini salah satu teman kita yang kalau kuliah kadang-kadang bawa mobil. Ini luar biasa memang ya. Jadi dari Iya, iya, iya. apa? Dari penampakan, penampilan, gaya, style ini orang kaya lah gitu ya kalian. Jadi apa ya? Trendy ya, trendy di Ready, zaman ready. trendy. Itu kalau pakai Iya, iya, celana iya, iya. itu luar biasa juga. Orangnya cuek, ya, orangnya cuek. Nah, Kalau iya, masih iya, orangnya benar-benar. cuek, ketawa itu kalau Iya. terpaksa aja, kalau enggak dia serius kelihatannya, tapi aslinya Kelihatannya. orangnya ya Nah, gitu-gitu makanya aja. makanya kita nih mungkin banyak yang anu ya apa nggak terlalu mengenal waktu kuliah ya. Nah, makanya Betul, malam ini nih kita mau istilahnya mau expose apa ya, ya? Ya, mau kita kita tanya-tanya lagi expose ya. nih. Ya, Kita buat expose lagi. Betul, dia betul. waktu itu kecilnya gimana? Kita pasti ketemunya kuliah dan kuliah Heeh. jarang ngobrol, pasti nggak tahu. Iya, Lalu kalau betul. dulu kalau tamu kita lihat podcast-podcast kita sebelumnya, pasti kan kaget ternyata kuliahnya banyak yang sengsara ya kan, ada yang Iya, laju ya kan, Jogja Klaten setiap hari kan, karena iya, gara-gara podcast ini semua terungkap lah mau ya, tahu. nggak ada dusta Iya, di antara kita gitu ya. iya. Dan malam ini juga kita akan ungkap ya teman kita Ya, ini cerita masa kecilnya sampai kuliah di Teknik Elektro UGM. kita Langsung panggil. aja, Jay. Oke, kita panggil teman kita Mas Joko Indro Mas Pramudito. Pramudito. Ya, kita panggil Joko Assalamualaikum Mas Pramudito. Joko, apa kabar? Assalamualaikum, Selamat Mas malam. Joko. Ya, selamat malam. Selamat Wah, malam. wah, malam, ya kan? Wajahnya berubah, Wis. Ya kan? Iya, aku panggil tadi. Ini serius. Ini apa ya? Antara muda dan tua nggak kelihatan dia, itu masih stabil. Gitu. Bener-bener. Gemuk Iya, enggak, kurus enggak gitu kan. Tapi sehat banget. stabil. Tapi gemuk loh aku. Gimana? Kamu ya? Iya, dibandingin kuliah Saya, iya. Semakin yang tua semakin menggendut gitu. Wajar lah. tapi sehat kan yang penting sehat kan. Ya, sementara ini belum ada keluhan. Nah, Yang penting penting cocok itulah. susunya. Cocok susunya lemu masalah. Ya, Iya, itu yang penting. itu cocok susunya. Ya, ya. Ya. Sekarang lokasi di mana, Mas Joko? Saya di Purworejo. Kalau akhir minggu pulang Purworejo. Purworejo. Nanti pertengahan minggu Akhir minggu? ke Jogja lagi. Kantor di Jogja. Oh, kantor di Jogja. Jadi tiap tiap minggu pulang ke Purworejo. Ya, Oh, Laju gitu. Mas Joko. ngelaju. Ya. Karena di sini Pulang pergi setiap hari. enggak seminggu sekali. Oh, Jumat Minggu pulang. sekali aja. Nanti berangkat lagi Selasa atau Rebo. Karena kan Iya, orang tua iya, di iya. sini, orang tua juga udah sepuh kan.
Mbah sepuh, terus bapak itu udah 82 tahun, diabetes. Jadi kan tiap hari harus disuntik insulin. Sehari 4 kali, 4 dosis gitu. Iya. Jadi ceritanya karo nunggoni wong tua. Iya. Mas Joko Jogja tinggal di mana? Rumah sendiri, ngekos, kontrak atau apa? Rumah sendiri di Wirokerten. Oh, Wirokerten. Cuma kalau Sebelah mana, Fis? Lu tahu nggak? enggak, Nggak tahu Blas. Purworejo. Wah, gitu. Kita nggak tahu. Jelasin, Jok. Wirokerten mana, Jok? Wirokerten itu ya di sekitar asrama Brimob itulah, deket situ. Oh, Terminal Giwangan, Giwangan. Fis. Deket. iya tahu kalau asrama Bimo tahu. Oke. Jalan Imogiri, Fis. Jadi aku ngerti Iya, Jo. tahu aku tahu. Ya, omahe moro tua gua ikut Giwangan Ah kita ya cerita wes, itu. berarti cerah. Iya, dekat situ ya. Iya, Gede. kita gede. Sekarang udah berapa anak, Jok? Anak 2, yang satu udah kelas 3 SMP, satunya umur 2 tahun. Cewek kabeh, Jok. Cewek kabeh. Oh, bener. Bapaknya roto-roto biasanya anaknya cewek kabeh. Apa hubungane? Terbukti. Nggak ada sih ya. Kan cuma mau hubung-hubungan aja. Nggak ada hubungannya, Jok. Biar segera aja suasana, Jok. Ya, Ya. Enggak, Ya. kulit gue kenapa sih, Jok? Kayaknya serius. Serius. Serius kayak ngobrol-ngobrol gitu loh. Nggak usah jaim lah, kelihatan banget jaimnya itu. ora jaim aku. Santai wae. Aslinya ngono ya. Asline ngene iki. Wis asline ngene kok. Aku kan menjawab pertanyaan ya toh, kemana pertanyaannya kemana jenengan giring, nanti aku giring kemana, ngono kuwi. Ya, itu. Kita mikir Iya, gitu. Aku urung ngomong kuwi sik ketok mikir jer takon opo tak gorene. Aku bocor gitu. Tak omongi ya. Iya. Nek saya sendirian itu tidak berbahaya. Tapi nek berdua dengan almarhum itu entek we. Gitu ya. Aku sih sudah siap-siap kemarin tuh. Iya. Aku lu siap-siap nih kalau mereka berdua tampil, lu harus siapin pertanyaan yang kira-kira mereka berdua jangan jawab saut-sautan. Lu nanya satu gua Iya. gitu. Dipisah pertanyaannya. Udah gue bikin strategi, Jok. Jadi gue nanya Satrio, bisa nanya bagian lu gitu loh. Jadi nggak nyambung loh, frekuensinya gue putus lah pokoknya intinya gitu. Iya. Jadi buat pendengar podcast ini background aja sedikit. Jadi mungkin beberapa episode yang lalu sama teman kita Utami Pinyung Sari itu Ami, kita sempat bahas nih si Joko sama Satrio ini kan. Katanya sempat diduga menyembunyikan sepeda Ami gitu. Terus akhirnya kita udah berencana untuk mengundang almarhum Satrio dan Joko ke podcast ini gitu. Tapi ya sayangnya mungkin waktu aja ya, akhirnya kita tidak sempat bertemu dengan almarhum Satrio. Tapi sekarang ini kita berkesempatan untuk untuk ngobrol-ngobrol sama Joko dan tadi seperti yang dibilang sama J dan juga seperti podcast episode sebelumnya, kita akan membahas nih tentang atau berbagi cerita lah dan tentang masa kecilnya Mas Joko hingga sekolah terus sampai di bangku kuliah dan sampai di sekarang ini. Gitu. Oke, kita mulai ya, Jok ya. Dari pertanyaan-pertanyaan. Oke. Jadi kita tuh pengen tahu, Jok. Teman-teman pasti yakin pada nggak tahu lu masa kecil lu kayak apa gitu kan. Kalau gue lihat dari kita ketemu ngobrol, lu lahir kan pasti di Purworejo, nggak bisa move on kan lu orangnya kan. Purworejo balik ke Purworejo lagi. Bisa nggak diceritain lu kecilnya gimana itu dulu, masa lahir, terus sekolah TK, SD di mana gitu kan. Terus kondisinya saat itu seperti apa, sekolahnya ngenes apa enggak gitu, tolong ceritain, Jok. Untuk background awalan aja, Jok. Oke. Saya lahir tahun 77. Lahir di mana? 77 di Purworejo. Terus masa kecil juga biasa-biasa aja. Cuma nek kata ibu saya, ngopeni saya satu itu sama dengan ngopeni anak 3. Kenapa? Bandel. Oh, bandel. Ya tenggel tadi, Bis. Nah, terus TK masuk di TK
TK di Purworejo juga. Sorry, anak tunggal, Jok. Anak tunggal. Nah, nomor 4 dari 5. Oh, nomor 4. Oke. Nomor 4 dari berapa, Cok? Dari 5. 5. Oh. Cowok sendiri? Enggak, cowoknya 3. Oh, apa? Cowok Oh, 3. Oke. Cowok 3. Tapi yang bandel cuma 1 ini kayaknya. Nah, itu. Jadi nomor 4, nongol di nomor 4. Terus masuk SD. SD saya itu ada di SD Kliwonan dulunya. Nah, karakter itu terbentuk di SD. Malah SD ya? Karakter bandelnya itu terbentuk di SD. Kenapa, Cok? Karena di SD saya itu dulu kan letaknya di belakang bengkel tentara. Workshopnya tentara ya? Workshopnya tentara. Saya masuk SD itu sekitar tahun 83 sampai 90. Nah, di belakang SD itu dulu banyak berserakan peralatan peninggalan perang Dunia Kedua itu. Oh iya. Hasil tentunya udah dimiliki oleh TNI ya. Tapi historinya kan peralatan-peralatan itu kan dulu kan hasil dari rampasan Belanda. Macam-macam di sana, banyak mesin jeep, ada truk, terus ada jeep Willys juga banyak, terus kaki-kaki meriam. Nah, anak-anak itu paling hobi bermain di sana. Dari situ saya mulai belajar yang namanya mesin itu kayak apa, sistem di mobil itu kayak apa. Nah, tertarik mobil itu dan kendaraan bermotor itu dimulai dari sana, dari SD, iya. Di SD itu. Lagi pula kan tentara-tentara yang di sana kan juga kalau sama anak SD kan kita mau ngapain aja dibiarin. Iya. Berarti kamu SD-nya di kota ya, Cok? Ya? Di kota. Dekat alun-alun itu, alun-alun Purworejo. Nomor Purworejo itu. Oke. Terus Nah, terus kenakalannya apa kenakalannya? Misalnya. banyak ya. Cuma nggak bisa saya ceritakan. Masalahnya yang sifatnya keterlaluan juga banyak juga. Satu aja lah, Cok. Satu. Contoh. Satu. Satu aja. Yang paling keterlaluan. Keterlaluan. Pas SD ya. Pas SD, nanti pas SMP ada lagi nih Pas kayaknya. SD itu dulu nyuri sepeda motor. Oh, Sudah nyuri sepeda motor. Itu sepeda motor. Punya siapa? Nggak tahu. Itu sepeda motor merek Jawa. Itu mungkin bikinan tahun 1952. Itu udah rongsokan, itu digeledakin di belakang sekolah. Sama teman-teman udah dituntun keluar sekolah itu. Ketahuan. Terus ditinggalin lari. Itu sepeda motor nggak ada yang punya. Mungkin itu punya dinas sepedaan apa ya. Tapi nggak ada yang ngurus. Modelnya Jawa, bikinan Cekoslovakia mungkin tahun 52 atau 54 lah. Motor kuno itu. Jadi istilahnya besi tua kalau zaman itu. Cuma kalau sekarang jadi Tiga mahal. roda? Dua roda. 3 roda apa 2 roda? 2 roda, 200 cc. Oh, gede. segede lah. Bikinan Cekoslovakia. Terus paling kenakalan yang lain yang selalu dilakukan itu adalah kalau tiap bulan Ramadan itu kita main mercon. Iya. Umum lah itu. Bukan umum mas. Kayaknya dolanane ordene kiloan san. Oh, bulan. Obatnya Mercon iki ini, kiloan. Oh, sak tong kuwi. Nah, main yang gede ya. Jadi kita main-main yang gede. Nah dari situ belajar ilmu yang lain. Bagaimana handle bahan peledak itu. Karena teman-teman yang lain ada yang jadi korban, jarinya hilang. Nah, ini jariku masih selamat semua. Tuh. Beruntung gue ya. Ora beruntung, ono ilmune. Ada ilmunya. Jadi kan Ilmunya kayak ngomong kancamu mesti kancamu jadi korban. enggak ada itu. Yang jelas kan secara fisik kan bahan peledak tersebut kan tidak stabil secara kinetis ya, yang dibikin dari pupuk itu toh. Ya. Itu kan secara kinetik kan nggak stabil. Apa ya namanya? Bubuk apa ya namanya? Kalium nitrat. Sempat. Kalium nitrat.
kalium nitrat ya. Itu seperti yang meledak di Lebanon itu loh. Emang itu buat mercon juga sama. Bukan, itu pupuk. Pupuk Oh, tapi pupuk. dimurnikan, diambil nitratnya. Nah, itu yang dipakai untuk mercon itu. Nah, kalau yang di Lebanon itu memang keterlaluan. Itu total kalium nitrat ukurannya berapa ya? Sekitar volume 2 kolam renang Olimpiade itulah. Makanya bisa Gitu. menghasilkan ledakan yang sedemikian dahsyat itu. Itu kalau yang di Lebanon seperti itu. Emang kalau nggak ada yang ngajarin Jok SD itu ya, Jok? Belajar sendiri. Belajar sendiri itu. Zaman dulu internet mana ada? Oh iya. Terus Maksudnya nggak ada orang dewasa yang ngajarin atau apa? Iya, Nggak Pak. ada. Nggak ada, belajar sendiri aja. belajar sendiri. Kalau belajar sendiri itu ada trial dan error Jok biasanya Jok. Nggak mungkin itu. Nggak boleh error. Itu nggak boleh error. Error ora selamat mas aku. Itu. Kalau dulu kuliah itu bikin nitrogliserin. Wah, Tahu toh nitrogliserin? waktu kuliah. Heeh. Oh, Anu. Apa namanya? TNT itu. Eh, format dasarnya dari TNT lah. Kalau TNT kan udah diikat pakai apa? Untuk penstabil kinetisnya itu. Tapi kalau nitrogliserin lebih berbahaya lagi. Lo ngapain Itu- bikin gitu? Namanya juga iseng. Oh, emang dari dulu seneng Emang gitu dari ya? dulu suka bahan peledak dulunya itu. Bahan peledak. gue jadi penasaran kenapa dia kuliah elektrofis. Jadi Iya, mesin makanya. dia jago, kimia jago, elektro dia lemah. Makanya dia ngambil kuliah elektro. Nah, itu bandel di SD pelajarannya piye? Jok? Waktu SD tuh. Pelajarannya ya nggak masalah. Maksudnya Lu standar apa di atas rata-rata? Ya. Ya aku ya di atas rata-rata waktu itu. Oh berarti ranking 1, ranking 2, 3 besar. Aku nggak pernah ranking 1, ranking 2 paling. Capek berarti. Ya. Nggak enak jadi ranking 1. Beban Kenapa, Cek? beban mental ya. beban ya. Enakan jadi 2, 3, 4 gitu. Sing ranking 1 siapa? Cewek apa cowok? Cowok. Oh, cowok juga. Mlebu stan ya, yang ranking 1 itu. Kayak Oh, stan Ya. akuntansi. kayak aku kan ra canda mlebu stan. Akhirnya ya ketemu kowe wong loro kuwi. Ya tadi deh. Lah terus kenakalan lu berlanjut ke SMP nggak? Ya ada sih. Di SMP mana? SMP mana di ini di Purworejo? Purworejo aku masuk SMP 2. SMP 2. SMP 2 Purworejo. Joko itu angkatan 96 loh, Bis. Aku 96. 96 iya. SMA-nya ya, kuliahnya 97 dia maksudnya. 96 itu aku seangkatan sama Yudi, Eswah Yudi juga. Ya, Iswa Yudi. Iswa Yudi pinter gak sih orangnya? Jok? Apa? Iswa Yudi itu orangnya pinter gak Oh, sih? pinter sekali, pinter sekali. Pinter. Heeh. Iya. Sama dirimu Oh, pinter Eswah Yudi. kalau di Heeh. Tapi Wahyudi katanya gak mau dibodohin mbak awakmu, Jok. Ora lah, itu kan teorimu gitu. Iya, jadi ya sapa meneh. Wong kita lempeng-lempeng ae, ora ono Lempeng-lempeng. kanan kirine lho. Kayak kacamata kuda. Nah, kowe kan kirine oke daripada kanane gitu loh. Ya tiap orang beda-beda lah. Mungkin Betul. heeh. Kan. Biasanya sing survive iki sing koyo awakmu kuwi. Bisa survive dengan kondisi apapun bisa survive. Heeh, biasa. Orang lempeng-lempeng biasanya gitu. Jadi satu SMP sama Iswah Yudi. Aku satu SMP. Iya. Oh, Satu SMA angkatan juga sama. SMA juga sama. SMA 1 Purworejo, SMP 1 Purworejo ya. Jok? SMA 1, SMP 2 dia. SMP 2, SMA 1. SMP 2. Heeh. Nah, ranking sama Yudi ya bagusan mana sama sampean? Bagusan SMP Yudi. semua. Bagusan Yudi. Oh, itu pinter berarti ya? Pinter itu. Pinter yakin. Secara akademik maksudnya ya. Itu kalau pas ulangan kan konco-konco do nyontoh Yudi kabeh. Termasuk dirimu. Enggak pernah sekelas.
Oh, pernah sekelas. Tapi seangkatan. Mm-mm. Iya. Terus di SMA gimana? Ada masih suka beling gitu atau agak berkurang? Di SMA ya sama-sama beling itu. Apa sih? Misalnya apa sih di SMA yang kenakalan di SMA apa nih? Lo pernah nyium cewek gak, Jok? Kalau itu sih nggak perlu ditanya ya. Itu Oh, pernah berarti. satu tambah satu sama dengan dua itu. Kebandelan juga. Kebandelan juga itu, Iya. Jok. Orang lakukan. Lo luar biasa lo, Jok ya. Di atas rata-rata lo, kebandelan. Kalau untuk ukuran elektro UGM lah angkatan kita ya. Jadi di atas rata-rata sih kalau urusan itu Joko. Ya, ini selama episode Selama- 15 ini nggak ada. Gak ada. Ada kayak itu. Ini lo memang lo extraordinary lah ini ceritanya itu. Luar biasa lo, Jok. Mana nggak salah. Datengin lu nggak salah ini, benar. Mama Visto nggak salah lo datengin, Jok. Room itu kan, wah udah. Itu bisa 3 jam nggak selesai lo percaya sama gue. Kalau SMA itu Gimana biasa-biasa ceritanya? aja ya. Cuma ada beberapa hal yang nggak bisa saya ungkapkan lah karena kelasnya udah ya udah itu biar jadi rahasia saya Wih. itu. Jok, kalau ada rahasia diceritakan itu biasanya beban psikisnya berkurang, Jok. Nah itu. Oh bukan itu. Ya. Oh, bukan itu. Nanti aku masih ono sing golek ya aku masalahnya yuk ketahuan pelakunya siapa gitu. Ngeri. Jangan lu. Ngeri. Yang jelas ada kaitannya dengan api dan bahan peledak. Dah. Oh gitu. Oh, ini masalah itu ya, masih masalah hobi ya berarti ya. Hobi itu. Nah ini jadi memang suka di daerah itu ya bahan peledak. Berarti kan Enggak, lebih cocoknya. gue kenal Joko itu sukanya oprek-oprek mesin, Fis. Gue baru dengar masalah peledak itu di sini, jujur aja ya. Kalau image saya waktu dia di kuliah itu selalu ceritanya itu adalah oprek-oprek mobil sama Iya. almarhum itu. Almarhum ya. Ini Pak, lu bawa katana ya Jok dulu ya? Apa nih? Waktu kuliah pernah bawa katana apa jeep ya dulu saya nggak tahu ya. Kijang aku. Mobil dulu. yang Kijang. Kijang ya, Kijang. Ya. Itu Terus Kijang tapi sekarang modifikasi, Apa? Kijang modifikasimu sendiri kan itu. Ya? Mm-mm. Nah, itu ya, berarti nggak salah gua masih. iya tapi sekarang baru ngaku tentang ini suka tentang bahan peledak gitu kan. Iya. Ya. Tapi kok justru kuliahnya elektro. Itulah masih belum ini Aku tuh kita. masuk elektro tuh nyasar sebenarnya. Gimana ceritanya? Dasar gimana? Ceritanya kan lulus SMA itu kan aku kan daftar pilihan pertama itu kan teknik mesin ITB. Oh, memang mau mesin. Terus pilihan kedua aku nyari teknik mesin, tak lihat di UGM kok skornya tinggi. Akhirnya aku lihat ke UNS mau ambil mesin kok cuma ada arsitektur di sana. Akhirnya aku ambil arsitektur, keterima di arsitektur. UNS. Stres. Tapi kan aku ambil juga, Ini ambil D3 UGM. arsitektur mana nih? Arsitektur UNS maksudnya? Ya. Aku kan pilihannya kan ambil D3 UGM juga. Nah, keterima juga di D3 UGM Elektro. Akhirnya yang tak pilih D3 Elektronya. Makanya aku kan teman-teman dari D3 banyak. Iya. Itu. Terus tahun kedua aku ambil lagi, aku langsung ambil yang S1 Elektro. Makanya kita satu angkatan, ceritanya seperti itu. Tapi Kenapa nggak ambil teknik mesin UGM? nah, kalau aku ambil mesin UGM pasti Sama-sama disingkirkan. tinggi kan? Aku buta warna loh, Disingkirkan oleh? buta warna. Oh. Jadi aturan itu dipakai untuk menyingkirkan orang sebelum orang itu Masuk. masuk. Iya. Sebenarnya kan Emang ada aturan gitu? ada. Ada. Oh, masih ingat, Miss? Ada itu. Di teknik mesin? Ada semua. Yang nggak ada buta warna itu elektro salah satunya. Elektro dan sipil. Ada dua. Ya, betul. Oh gitu. Karena nggak ada warna, elektro hanya rangkaian doang dia spesialisasi. Kecuali baca resistor kali. Baca resistor sekarang udah pakai alat.
Gitu. Iya. Bisa diukur kan. Kalau mesin kan masih macam-macam. Iya. Oh gitu. Jadi ceritanya Jadi seperti itu. sempat setahun itu di D3. 6 bulan lah. 6 bulan di D3. 6 bulan. Oh, terus nggak lanjut. Akhirnya masuk elektro FGM, jadilah ketemu sama Kita ya, berdua. termasuk ketemu sama almarhum di situ. Aku tuh di D3 Elektro 6 bulan itu bukan karena kok aku kuliahnya cuma mau 6 bulan atau apa. Enggak. Kenapa tuh? Tapi di Februari 97 itu aku kecelakaan waktu itu. Terus kakinya patah, terus harus bed rest 3 bulan. 3 bulan bed Di rest Jogja apa di Purworejo? di Purworejo. Oh, oke. Nah, ya sekalian tak pikir apa udah bed rest 3 bulan ya aku belajar lagi aja untuk nyiapin UMPTN Belajar aja. berikutnya toh seperti itu. Mm-mm. Nah, setelah masuk elektro S1, aku baru menemukan yang namanya perbedaan kultur antara D3 dan S1. Apa bedanya? Gimana tuh? Manusianya. Kenapa? Manusianya kenapa? Jadi gini, yang namanya di D3 Elektro UGM waktu itu aku, itu kan kebanyakan yang masuk ke sana itu kan anak-anak STM loh. Ya. STM Elektro masuk sana. Tahu sendiri anak STM itu seperti apa? Tawuran sih. Nah, ya deket-deket dengan hal-hal seperti itulah. Itu begitu bubaran kuliah, itu seperti penjara bubar. Itu kalau di sana itu. Di halaman kampus itu udah yang namanya anak-anak itu pakai motor kebut-kebutan, wes nggak ada aturan. Beda dengan S1 elektro kita, semuanya orangnya tuh alim. Itu. Aku kan masuk elektro S1 kan agak pertama ya kaget. Aku di D3 menemukan iklim yang kultur yang cocok. Ya kan? Temanku banyak di sana. Iya. Karena semua alirannya itu sama, gelombangnya sama. Begitu masuk S1, gelombangnya itu ngajak ke perpustakaan semua. Wah, ini piye iki. Akhirnya ketemu sama almarhum Satrio. Ya. Gelombangnya Itu sama. ceritanya gimana ketemu almarhum itu? Ketemu almarhum gimana tuh ceritanya? Ya memang orang kalau gelombangnya sama dijajarin udah cocok jadinya. Ketemu pertama kali di mana, Jok? Ketemu pertama kali itu pas sama kuliah. Satrio. Kuliah apa ya? Kuliah pertama itu. Oh, udah kuliah. Udah kuliah. Oh. Kuliah pertama. Dirimu ikut ospek gak sih? Nggak ikut. Ospek P4 gitu ikut? Nggak ikut. Gak ikut? Nggak ikut. Dia udah ikut D3, Fis. D3 kan ada ospek. Iya. Jadi langsung ketemunya waktu kuliah itu. Ketemu waktu kuliah waktu itu. Satrio itu dari Banjar kan ya, almarhum dia? Kenapa? Banjarmasin ya? Dia Pontianak itu dulu. Kalimantan. Pontianak. PBUD ya? PBUD. Ya benar. Ini tak cari Kalimantan Barat itu siapa? Nanti almarhum Satrio, PBUD. Anak orang kaya waktu itu ya? Lu sampai sekarang anak orang kaya itu, sangar itu. Oh, Satrio PBUD. Jadi kelas A. Berarti Joko kelas A juga dong? Aku kelas A. Oh, iya. Cuma jarang ketemu, Fis. Ya, tahu sendiri kan dia udah 6 bulan kuliah, udah nilainya udah advance ya. Aku sama Satrio aja jarang ketemu di kampus. Ya gara-gara ketemu Joko dilarang kuliah pasti udah tahu ilmunya dia. Apain kuliah? Beda Fis sama kita, Fis. Tapi memang jujur sih, banyak bolosnya sih nak kuliah dulu. Tahu ya, kalau nggak bolos pasti ketemu gua lo awal-awal. Banyak bolosnya, banyak mainnya, tapi kok bisa lulus ya? Ya harus lulus lah. Gua orangnya kan kreatif, nilai kan bisa di creativity kan biasanya. Nilai Dikondisikan. yo enggak. Nyatanya so lulus. Nah, iya kan iso lulus. Lulus Nah, iya berarti nilainya kan iso dikurangi. Nah, iya, kan ikut ujian. Yang penting kan ikut ujian. Itu loh. Dosen walimu siapa, Jok? Ingat ya? Dosen wali itu
Siapa Dosen ya? wali itu yang kalau minta SKS minta tanda Minta tangan. SKS itu. Siapa ya, lali aku ya. Hmm. Nah, dosen pembimbing waktu Nek skripsi. pembimbing aku ingat Sopo? Pak Adin dan Pak Priyatmadi. Priyatmadi, oh sama kan. Oh, Kendali ya, kamu ambil Kendali ya, Cak? Oh, ambil Kendali juga. Oh, Gak ketemu, Fis, kan? Beda kan? iya, nggak pernah ketemu. Kita tiga bertiga ini Kendali semua, Fis. Satrio juga ambil Kendali, Satrio. Satrio Kendali, iya. Oh, nggak pernah ketemu ya? Belas ya? Kok iso ya? Kau ketemunya di kabinet betul loh, kalau duduk-duduk di depan kijangnya dia, itu aja. Ya, itu aja. Aku sering sih inget ya, memoriku ya itu aja. Berdua gitu. Kadang sama Nizar ya? Ya, Sama Nizar. Itu aja yang kuliah aku belas nggak inget. aku juga gak pernah sekelas sama dia. Sekali tempo ada lah, beberapa kali ya. Masa masih Sekali ingat, dua tapi ada. kan Tapi kan biasanya kan kita banyak bolosnya, itu yang pertama. Yang kedua juga kita banyak ngulangnya. Nyerah. Kalian berdua udah ngambil, aku masih ngambil lagi. Ketemunya adik kelas. Itu. Iya. Lulus tahun berapa, Jok? Di ini di 2003. Aku lama lulus ya. 2003 ya, 2003 ya, oke. 5 tahun lah, pas. Iya. 5 tahun Bareng setengah. sama Satrio bareng lulus ya? Bareng. Sama Satrio bareng. Keganjelnya aku tuh di skripsi. Kenapa? Skripsinya di mana? Jadi skripsiku itu kan dulu kan aku bikin project ini apa? Komputer pengendali injeksi bahan bakar. Itu. Bayangin aja, dasar teori nggak punya, pengetahuan dasar juga nggak punya. Yang punya cuma nyali nekat. Yang punya cuma nyali nekat. Terus aku tanya Pak Adin dan Pak Pri toh, mau jadi pembimbingku, tapi Pak Pri udah ngasih wanti-wanti. Jok, ini saya enggak tahu loh kalau yang kaitannya sama mesin, saya enggak tahu, jadi Joko harus cari dosen pembimbing lain. Ya Pak, saya cari dosen di luar nggak apa. Akhirnya aku datang ke teknik mesin, aku nemuin Pak siapa ya waktu itu, Pak Harwin atau Pak siapa itu, dosen teknik mesin. Tapi beliau juga bilang ini nek kaitannya dengan injeksi itu kok di teknik mesin kok ya masih cuma, maksudnya belum dijelaskan secara mendetail ya. Dari situ kan aku paham bahwa ya mungkin memang apa, tidak ada mata kuliah yang bersangkutan dengan itu. Kendali digital yang urusannya sama mesin kan itu. Terus kendala yang kedua itu kamu ngajuin topik ceritanya, ngajuin judul. Iya. Inisiatif ya, dari aku ambil judul sendiri itu. Terus yang kedua, internet itu kan tahun 2001 itu seperti apa sih? Kan belum banyak data yang terkumpul di dalam cloud itu ya. Itu. Jadi kita nyari sumbernya juga kesulitan. Itu benar-benar apa? Dari hasil pemikiran sendiri. Waktu itu. Yang paling banyak menolong itu malah siapa? Tahu nggak? Siapa tuh? Firman. Oh. Aku nek ono apa-apa takon karo dhek. Oh iya, Firman jago di elektronika. Iya. Jujur itu. Itu dulu aku bareng sama Satrio skripsi nih. Aku bikin sistem injeksinya. Enggak ke perusahaan ya, Cok, kamu jadi TA? Apa? Enggak. Enggak ke perusahaan gitu, magang enggak ya? Enggak. Aku bikin sendiri. Laboratoriumnya ya di rumah sama Satrio apa? Dia bikin sistem pengapiannya, aku injeksinya. Oh, gitu. Ya. Iya. Waktu itu laboratoriumnya dia di rumah Satrio. Iya. Wong aku pinjam osiloskop dari kampus itu ya tak bawa ke itu kok. Ke rumah kok. Rumah.
Yang Osiloskop yang gelombang itu ya? Iya yang ini. Kalau dulu osiloskopnya yang segede televisi itu loh, Gede itu ya. yang panjang itu. Nah sekarang kan osiloskop kan bisa ditenteng kemana-mana, kecil. IP kamu berapa, Cok? 32. Pas. Mm-mm. Si almarhum itu? 3,01. Oh, lebih tinggi dulu ya berarti. Mm-mm. Iya, iya. Ayo, bolosan kok iso Jadi- IP-ne semono. Ya itu berarti talent itu namanya. Makanya. Talent bolos. Hah? Talent bolos ya. Loh enggak, maksudnya talent itu walaupun nggak belajar pun otak lu nyampe gitu loh. Loh enggak. Aku tuh masuk elektro tuh aku tuh merasa minder loh, sumpah loh. Minder Kenapa saya. mindernya? Hah? Saya tuh merasa Minder paling kenapa? bodoh di situ. Apa nenek sing mata kuliah kalkulus kayak matematika piro ya? Emang nyandak nang Nggak tak. ada kalkulus satu Lah, juga dia. Oh, yang sing pakai integral. Ora nyandak aku. nah buktinya lulus 3,2 ya. Nyontek. Ini. Itu talentnya di situ, Fis ya, Fis. Talentnya di situ. Talentnya ke situ. Trikinya itu loh tadi, triki ya. Iya, iya, iya. Jadi kalau masalah Jadi jujur-jujuran gitu suruh mengerjakan misalnya dari semua ujian itu aku suruh mengerjakan di 4 penjuru sudut di depan belakang kiri kanan ada dosen yang memperhatikan aku, nggak lulus aku. Itu ya wis yang penting sekarang inilah. Heeh. Tapi waktu sidang juga bareng sama almarhum juga. ya pas sidang bareng Sidang juga duluan ada aku lulusnya baru bareng gitu ya. ya Hmm. sidang itu aku Bareng 3 terus hari ya, nggak memang. tidur Kenapa? aku 3 hari mempersiapkan diri nggak tidur itu Oh iya. mempelajari Serius bro. mempelajari dasar teori, mempelajari sistemnya, mempelajari programnya. Nanti kalau ditanya, nah, ternyata sidangku tuh cuma 11 menit. Oh ya. Mm-mm. Dapat apa? Dapat A. Dapat A. 11 menit itu skripsiku ditutup, Pak. Ya, iya iya. Sama aku juga gitu. Mm-mm. Dosen pengisimu siapa, Cok? Ya, Pak Pri juga ya, Pak Priyatmadi. Ya? Pak Pri, terus Hmm. Pak siapa ya? Dulu pakai sedan biru itu, sedan klasi biru itu Pak siapa? Lisanuri. Bukan. Wonge bagus, selalu klimis. Siapa ya? Pak siapa ya? Oh Pak Ong, Pak Ong. Bukan Pak Ong. Bukan. Bukan Pak Ong. Hah? Pakai sedan Dosen Kendali ya? dosen kendali Daihatsu klasi biru itu. Iya, Danang. Danang. Bukan Pak Danang. Lali aku. Kalau yang lainnya tanyanya itu nggak ada urusannya sama skripsi. Cuma Sama skripsi. satu bapak itu yang tanya tapi urusannya karo mesin. Nah, Nah, beliau malah nanya, itu Daihatsu klasi saya itu kalau AC nyala kenapa kok RPM-nya nggak bisa naik ya Mas? Langsung tak sahuri, vakumnya bocor Pak. Oh betul, berarti jenengan ngerti mesin, wis ngono tok. Wis dapat A. dapat A. Hebat. Skripsiku ditutup 11 menit. Aku ki ya jengkel wis tak siapke apa? Maksudnya persiapannya udah bener-bener serius, ora ditakoni apa-apa. Seperti itu. Ya, bagus toh. Ya malah Lah iya. bagus lah. Heeh. Terus, itu akhirnya lulus 2003 bulan apa, Jo? Ingat nggak? Agustus Pak yo. Agustus. September berarti. Terus Wisuda nih. Wisuda nih bulan apa tuh? wisuda September ya? Enggak. Biasanya wisuda itu Mei, Oktober ya? Februari, Mei, Agustus, Agustus ya, sama Desember. Agustus. Iya, berarti. iya, iya. Agustus. Jok, kalau lu bolos lu kemana sih, Jok? Aktivitas lu, Jok? Apanya? Kalau pas bolos dari kampus tuh aktivitas lu Iya. apa? Mau ngapain aja sih? Biasanya ya dolan sama Satrio, Hmm. terus dolannya itu ke pasar Kelitian,
kopian. Kalau enggak ya ke bengkel. Lu ngekos waktu kuliah itu? Aku ngekos. Di mana? Ngekos itu aku di daerah mana ya itu? Bogong. Hutan UGM sebelah wetannya itu apa namanya? Dan UGM. Wetan UGM. Oh, jejak peternakan itu. SGPC itu. Sekitar SGPC. bukan peternakan. Itu dekat kolam renang IKEP itu kok. Apa ya itu? Hah? Kan ada kolam renang IKEP itu. Mirono, dekat. Lebengan. Bukan. Lembah UGM itu jajarnya persis Iya. Depan itu apa? kehutanan kan? depan kehutanan Pak ya? Kehutanan, kan? Pokoknya jajar lembah Iya kan, UGM Pak? persis. Itu. Iya ke arah Kelebengan itu. Karang apa? Ya. Kelebengan. Kelebengan. Lali aku Iya, jalannya itu. Lembangan kayaknya itu. Di sana kok saya bareng anak-anak IKEP itu. Banyak kan anak IKEP di sana. Kamu selama kuliah di situ terus, nggak pernah pindah-pindah? Pindah itu ke tempat kos-kosannya si itu Agus Fitri, Ence itu loh. Cek itu kemana ya, Jok? Itu hilang kontak gua, Jok. Lu ada kontaknya? Ora ono aku. Iya, Ya ora kontak-kontak. Pandai. Satrio barang Lulus semua orang. pernah tak takoni nggak dia nggak tahu kontak Ence itu. Dia tuh setelah lulus ketok sempat kerja di tambang nikel itu mana ya? Surwako ya? Rokok. Purwako. Ke Sulawesi. Terus sekarang Nggak punya kok. sekarang nggak tahu. Kamu nggak punya kontak ya, Jok? Aku nggak ada ya. Ya, di waktu di rumah dia tuh berarti di daerah apa? Pandega itu ya? Di daerah-daerah itu Pandega. Jalan itu. Kaliurang itu kan? Kan anak dosen. Ya memang, iya. Kakak-kakaknya juga Iya, itu. Iya. Dapat jatah dia masuk elektro itu. Iya. Ya itu yang hilang kontak saya Agus Fitri itu. Nah, setelah lulus langsung kerja, Jok? Apa masih di Jogja aja? Setelah lulus aku langsung ke Batam Langsung Batam? Kerja ya. kerja. Di mana itu? Batam itu aku masuk ke PT TAK Elektronik Indonesia. Oh, Ketemu Faida nggak di sana? Siapa? Faida. Faida nang TAK po? Nang Batam po? di Batam dia. Yo nggak Tapi ketemu. berapa tahun aja ya kayaknya ya, nggak lama ya? Telepon setahun doang. Nur Andi juga kan sempat di sana? Randi sebentar doang. Aku yang ketemu tuh Dan kamu berapa tahun di sana? di PT TAK itu aku cuma 1 tahun 4 bulan. Terus Ya Batam cuma kecil. Habis itu keluar bikin PT sendiri. oh, Ceritanya Cuma seperti cari itu. pengalaman ya. Bukan, PT lu apa namanya? Sanor ya? Sanor. Rextor. PT Rextor Teknologi. Rextor. 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 Nextor. Itu produknya apa, Jok? Produknya ya CDI, FTI, ECU. Kaitannya sama mesin lah, mesin motor. Elektronik, Mesin ya. elektronik untuk mesin. Oh, Jadi CDI bisa diprogram. Customer lu siapa, Jok? Customernya mau tahu? Ya para mekanik dan pembalap liar gitu. Yang resmi juga banyak. Oh. Lu nggak berusaha masuk ke OEM gitu, Jok? Pemain-pemain gede, Jok? Nggak Dengan bisa. teknologi yang lu buat. Nggak bisa. Lu mau gua hubungin sama orang-orangnya? Enggak. Aku Nggak mau. udah di industri ini dari hampir 20 tahun lah. Nggak bisa masuk OEM itu. Angel J. Kenapa? Kenapa? Yang pertama kan mereka punya teknologi sendiri yang dilindungi ya. Terus apalagi pabrikan-pabrikan Jepang itu nggak bisa goyang mereka. Karena gini, Jok. Saya kan di Astra ya, Jok. Desain itu bisa dirubah. Ya, bisa dirubah selama itu ada keuntungan atau dari sisi secara apa ya corporate itu masuk. Mobil itu modifikasi itu kan akhirnya diadop juga sama OEM. Ada knalpot yang model gini lah,
kemudian ada footstep yang harus begini. Nah, itu kan dari modifikasi dulu. Yamaha itu paling getol. Yamaha itu paling getol, dia motor yang gampang dimodifikasi. Honda itu tidak. Dia mati desainnya. Kalau Yamaha mau dicopot kayak apa, didandani kayak itu jadi. Dan itu membuat desainer-desainer Yamaha itu begitu keluar motornya dia fashionable gitu loh, gampang dimodifikasi. Dan mereka kerjasama dalam tanda kutip ya, modifikator itu dilombakan. Nanti kalau kira-kira itu menguntungkan diadop sama WM. Nah, maksud saya kerjasamanya bisa dimulai dari informal dulu, nggak langsung formal, Jo. Kenal dulu lah itu ya nggak tahu, saya nggak janji apa-apa, tinggal momen aja. Nanti kalau gue pengen main lah di kantor lu di Jogja, nanti gue lihat dulu kalau memungkinkan, nanti gue bawa teman-teman dari Honda atau Yamaha main ke tempat lu gitu loh, lihat kayak apa. Dan itu kalau nggak bisa masuk ke aftermarket. Aftermarket bisa kok, dengan aku punya perusahaanku ada brand Aspira, ada brand Flexi, ada brand untuk komponen, dan itu bisa sangat memungkinkan, bisa masuk aksesoris, bisa masuk di produk atau part modifikator atau part tambahan, nggak harus consumable gitu loh, bisa. Cuma kalau aku kan Apalagi kenapa? Ya teruskan dulu. Ya kalau lu kan orangnya kan ini high tech menurut saya. Kalau dilihat dari produk-produk yang lu buat ini kan high tech. Dari desain konvensional lu kombinasi dengan elektronik, ya kan? Itu kan satu langkah menurut saya. Ini yang kadang-kadang nggak diperhatikan pemerintah. Nah, saya juga kebetulan aktif di Kemenperin, Jong. Jadi government itu kadang-kadang kan pengen nolong nih potensi-potensi lokal biar dirangkul sama pemain besar. Caranya pakai regulasi gitu loh. Regulasi itu harus ada dulu. Ada TKDN, ada SNI, ada macam-macam. Itu hanya untuk menarik gimana pemain besar ini ngerangkul yang kecil-kecil. Dan itu ya memang itu perjuangan, nggak gampang. Tapi harus ada yang ngawal, harus yang nyari jalan, harus ada link and match namanya itu. Harus ada konektornya lah ceritanya. Kalau nggak ada itu susah. Saya yakin susah. Susah. Ya. Saya tahu jalannya, saya tahu caranya, tinggal nanti keputusannya kan tinggal dua belah pihak. Ya cobalah nanti kita ketemu dulu, ngobrol-ngobrol lah, siapa tahu menjadi sesuatu yang luar biasa berkah buat lo. Cuma kan gini, aku boleh menjelaskan sedikit. Ya. Silakan. Oke, yang namanya produkku itu melanggar regulasi sebenarnya. Contohnya melanggar regulasi itu kayak apa? Jadi gini, misal ya, sebuah sepeda motor, katakan sepeda motor Suzuki misalnya. Suzuki FU itu dirancang untuk mengeluarkan tenaga piro toh sing FU terakhir ku. Fiction wae lah, Fiction aku tahu lah. Fiction sekitar 16 atau 17 tenaga kuda gitu toh. Ya kan? Nah, produkku itu bisa mengubah waktu pengapiannya, mengubah waktu injeksinya, itu bisa meningkatkan tenaganya. Tapi yang namanya meningkatkan tenaga itu, tentunya kan ada regulasi, misalnya batasan emisi itu pasti bobol. Terus konsumsi bahan bakar meningkat, ya toh, tambah boros. Seperti itu. Terus garansi mesin pasti amblas juga. Karena yang dimodif adalah sistem dasarnya. Komputer motor itu yang diganti. Itu kan pasti melanggar regulasi. Sementara kalau untuk masuk ke pabrikan besar di bagian komputer motor tersebut, yang kuhadapi siapa tuh? Pertama Keihin Jepang. Atau Mikuni. Atau kalau di Yamaha Morik. Honda aku nggak tahu. Seperti itu. Itu Honda Keihin juga. Keihin juga. Raiso. Itu nggak bisa. Bisanya apa? Kita main di aftermarket. Aftermarket tapi yang non OEM. Jadi memang special needs. Special needs itu misalnya kondisi sekarang ada orang mau ikut balap motor kelas apa.
seluruh sistemnya udah dia ubah, tapi dia nggak ngubah pengapiannya, semua masih pakai standar, itu motor juga nggak bisa lari. Makanya produk yang aku miliki itu gunanya untuk menyesuaikan sistem pengapiannya terhadap semua modifikasi dan parts yang dia pasang di mesinnya. Seperti itu ceritanya. Jadi pasti melanggar regulasi, melanggar uji emisi dan lain-lain, itu pasti dilanggar semua. Itu. Dan pabrik juga nggak akan sedemikian mudah memberikan akses orang untuk bisa memodifikasi komputer motornya tersebut. Karena nanti kalau garansi gugur gimana? Ya toh? Alasannya seperti itu. Kalau untuk masuk, Ini Pet. hah? Sorry terus saya terus. Yuk. Misalnya kalau untuk masuk ke produk OEM gitu, kita yang bikin sesuai standarnya pabrik, itu udah kalah sama produk Cina. Produk Cina yang masuk banyak. Itu Iya. dapatnya di situ. Ini pertanyaan lagi, Jok. Ya. Sekarang lagi tren kendaraan listrik, Jok. Lo nggak coba main ke sana, Jok? Nextnya aku pengen main ke sana. Nah, itu menurutku potensi banget, Jok. Sekarang perusahaan besar lagi pada menyiapkan itu. Kalau saran saya segera. Itu tetap aja, kamu harus punya divisi khusus segera melakukan development itu. Dan kalau kendaraan listrik itu simple menurut saya, dan lu pasti bisa. Gak perlu pengapian, dengan dinamo aja, Ya, memang. kumparan aja, itu gampang. Simpel banget. Dan sistem penggeraknya lu bisa di roda, pakai bel, tergantung mana pasti ada plus minusnya. Dan aku yakin lu bisa itu, dan kamu lihat di situ tuh nanti. Kendaraan Dan sekarang itu sudah ada 1.235 yang sudah mendaftarkan surut di Kementerian Perhubungan. 1.000. Wih, Banyak banget. Jarum main, ya, tambang ini Indika Group main, ya kan? Pejabat-pejabat pemerintah pada main itu. Lu menurut gua dari hobi-hobi yang dari tempat lu itu tunjukin sesuatu, Jok, menurut saya, Jok. Itu potensinya luar biasa, Jok. celahnya bukan di situ, Mas J. Apa itu? Sekarang gini aja. Kendaraan listrik udah banyak ya. Itu kan populasi di luar. Sekarang gini aja. Sekarang kita bertiga. Yang udah pakai kendaraan listrik siapa? Belum ada. Hah? Kamu udah pakai belum, J? Belum ada. Visto? Aku belum. belum. Ya, belum. Aku juga belum. Itu. Jadi kendaraan listrik itu nantinya akan booming. Itu jika harga baterai itu udah bisa ditekan kira-kira ya 40% dari harga baterai sekarang lah. Itu. Ya, setuju. Masalahnya tuh di Setuju baterai. aku. Sama magnet. Itu kalau yang pakai permanen magnet. Kalau yang pakai motor induksi kayak Tesla itu dia nggak butuh magnet soalnya. Itu cuma kan tegangan baterai Tesla itu kan tinggi sampai 600 volt toh itu toh. Tapi pemerintah bukannya ini juga ya sedang ke arah sana juga ya untuk industri Ya, baterai dia mau itu kan. bikin pabrik baterai. Iya, Konsorsium Pertamina PLN. memang ke arah sana. Tapi kan iklim industri yang ada sekarang industri kendaraan berbahan bakar konvensional itu kan juga harus dilindungi. Oh iya, itu Investor nanti juga aku udah bikin investasi Ya, gede kan di situ. setuju. Iya. Itu setuju. Tapi nggak ada salahnya, Jong. Nggak ada salahnya lu memulai segera, biar tahu nanti nggak ketinggalan. Sekarang kan teknologinya semakin lama semakin cepat lah menurut saya perkembangannya itu. Di tempat gua aja itu sekarang lagi mempersiapkan namanya charging system. Jadi stasiun-stasiun pengisian elektrik itu akan dipasang di Indomaret, di Alfamart, kerjasama kayak gitu. Jadi lu pakai motor kemana, ada sistem yang ngecas, ada sistem yang swab. Swab itu kayak ganti gas. Ganti guys. Jadi lu putar habis mampir ke Indomaret ganti baterai, simpan, ngecas, baterai masukin lagi. Jadi kayak tukang gas kita. Ada itu yang lebih visible itu sebenarnya. Nah, jadi nggak usah mikir baterai, justru lu mikir ke dinamonya, gitu loh. Kalau baterai itu biar dipikirin pemerintah, tapi desain dinamonya yang durability, quality dan anunya jago di atas rata-rata. Kan cuma 3 komponen utama itu kendaraan listrik. Baterai pack, ya kan, dinamo, driver, dah itu aja. Yang lain itu udah ada semua, roda apa. Dan orang butuh oli. Betul Iya, gitu.
Dan nggak putus. Maintenance-nya banget ya, rendah sekali. Nggak ada, Nggak ada maintenance. maintenance lah itu deh. Iya, maintenance. Tak kasih Ganti spare part aja. clue sedikit. Kenapa? Tak kasih clue sedikit. Itu Ya, tadi kan apa? kamu bilang masalah swap baterai itu tuh. Itu pasti nanti banyak tindakan orang-orang iseng yang main di situ. Maksudnya? Gimana? Swap, ya toh. Baterainya yang ini bawa pulang. Selnya diganti sel lain yang lebih lemah. Nanti di swapkan lagi. Swap lagi. Dia udah dapat sel yang fresh. Kalau itu pasti ada lah, gas saja juga kejadian. Tapi at least lu punya dinamonya. Kalau baterai biar pemerintah yang ngurus, pasti itu akan dipegang pemerintah tuh baterai itu. Kemudian kayak gas gitu loh, gas tabung gas LPG melon itu kan pemerintah yang masih handle, subsidi dan sebagainya. Tapi kalau dinamonya kalau punya brand lu sendiri, sekarang siapa yang jago-jago bikin tuh? Bosch, ya kan, udah punya, ya kan, tinggal mau desain motor kayak apa aja dia udah siap semua gitu. Tinggal regulasi udah ada, Kepres nomor 5, Jokowi udah ngeluarin, ya. Orang apa lagi? Gitu. Lu Ya, itu. kreativitasnya jangan sampai itu, jalan terus development. Ya cobalah itu ada nanti dipikir Jadi lagi. pertimbangan, ya. Mumpung lagi ada ini nih, ada kita punya koneksi, punya teman-teman yang anu lah sudah main. Nah kalau kita ketemu bisa cerita banyak itu nanti. Iya. Triknya apa, celahnya apa, itu pakai cara apa, nggak bisa kita frontal, ada caranya yang halus. Iya. Aku kan kadang-kadang membina UKM, perusahaan-perusahaan kecil yang di bawah 100 miliar. Tujuannya apa? Mereka biar bisa gandul itu. Iya. Jadi bisa lah di cara itu, dan ya apapun bisa lah, dicari-cari aja itu, nggak usah menyerah. Celahnya itu mungkin konversi, konversi dari kendaraan berbahan bakar bensin jadi listrik, misalnya seperti itu. Jadi yang diambil cuma bodinya doang, mesin dibuang. Iya. Ganti motor listrik. Itu kan udah ada peraturannya sekarang. Jadi yang memungkinkan untuk kendaraan-kendaraan hasil konversi tersebut bisa digunakan secara legal dan diuji secara legal juga. Iya. Itu. Ya. Yang jelas banyak lah peluangnya tuh di situ, John. Aku pikir banyak. VR itu kan udah jualan, Gesit udah jualan. Ya kan? Tapi kan masih terbatas. Gesit itu perusahaan mana tuh, J? Gesit itu punya Wika, pemerintah. Punya Wika. Bukan Wika itu ya. Ya anak perusahaannya Wika Konstruksi. Iya. VR itu yang Q1 itu udah di mana-mana itu. Buat Grab apa udah pakai itu sekarang di Jakarta. Ada namanya Volta, ada namanya Smooth, ada namanya banyak itu. Tapi rata-rata modelnya swap. Ada Honda Yugo dari Cina, kan udah mau didatengin. Banyak udah di Jakarta sudah gegap gempita tinggal nunggu infrastruktur sama itu. Bahasan lain nih, juga kan tadi masalah mau kendaraan listrik itu bisa diomongkan. Gue kepengen tahu, Jok, selama kuliah lu nggak pernah deketin cewek lu, Jok? Deketin cewek ya lain jurusan lah. Iya, Langsung pernah pacaran tuh di kuliah, zaman kuliah itu, Jok? Ya jurusan lain, pernah. Namanya anak cowok. Wah. Tapi nggak pernah dibawa ke kampus ya, Jok? Iya, nggak pernah lihat. Ya di bawah Satrio Muda. Berdua aja kan? Di elektro. Kalau Joko Satrio, dua berdua itu aja gak ada yang lain. Iya. Satrio Tapi pernah pacaran dia waktu kuliah. Siapa? Satrio? Ya enggak, kamu. Aku? Lu? Ya pernah lah. Gonta-ganti. Enggak juga. Nah, kamu istrimu ini orang mana, Jok? Istri orang Jogja. Jurusan mana? Ketemu di kampus. Ketemunya di Batam waktu itu. Oh, di Batam. Oh, anak UGM juga? Bukan. Dia kerja di sana. Ketemu pas di sana. Nikah tahun berapa?
2007 Oh, 2007 waktu itu. iya. Orang Jogja. 77 gitu. Loh, tapi berarti dirimu tinggal di Jogja lama tuh? Maksudnya domisili di Jogja gitu? Enggak. Jadi dulu aku di Batam setelah bikin perusahaan itu kan, Heeh. terus aku masih di Batam itu selama 3 tahun ya. Oh, Habis masih itu di aku pindah ke Jogja. Batam. Oh, Oh, bikin dari PT, Pindah ke 2003 Jogja. ke 2006 ya? Heeh. ini bikin Terus PT-nya di aku, Batam. ya, aku pindah ke Jogja Oh, 2009. Aku bikin PT itu bertiga sama yang satu anak ITS, heeh. statistik ITS, yang satunya lagi anak Brawijaya mesin. Nah, dulu ingat toh? Perusahaannya, Hah? hah? Ingat itu dulu ada lomba laga Pantura itu tahun 96 atau tahun berapa ya? Ingat. Laga Pantura itu kan yang menang kan anak Brawijaya itu dulu. Ya. Nah, ya itu salah satunya itu Oh, yang bikin PT bareng aku. di PT, oke. Sekarang yang rektor ini tiga orang itu. 3 orang itu. Masih sampai sekarang. Sampai sekarang. Masih. Oh, Berapa persen lu sahamnya, Cok? Berapa ya? Aku tuh dapat 23 atau berapa? Lupa aku. berapa udah 23%. pegawainya? Mm-mm. Pegawainya udah berapa sekarang? Pegawai nggak banyak. Waktu itu paling cuma 8 atau 10 orang kok. Ya, oke lah, Gitu. bagus. Enjen Jainal itu kan satu kantor sama aku. Iya, di Itu JB. karyawanmu apa partner lu? Dia di bagian engineering. Engineering. Aku kan juga engineering juga. Kantornya di mana, Jok? Di Jogja di mana Kantor kantornya? di Jogja. Di mana? Ya di itu di Purwokerto itu. Oh, udah tadi tuh. Iya. Oke, sorry. Lupa tadi. Kalau tokonya sih ada di itu Ring Road Selatan. Oh, Ada di Ring Road Selatan. ada tokonya juga. Oke. Dekat rumah mertua gua tuh. Mm-mm. Iya. Berarti setelah kamu ke Batam tuh si almarhum di Jogja aja ya? Nggak kerja ikut ke Batam ya? Satrio tetap enggak. Aku ke Batam, Satrio itu ke Kalimantan. Oh, Pulang kampung. Kalimantan. Mm-mm. Dia sempat kerja di Bank Mandiri Pak ya, Oh ya, di daerah jadi Bang. daerah Sanggau atau Putus Ibau itu. Agak masuk hutan itu. Oke, mungkin inilah ya. Kamu kan cukup dekat ya, dan selama kuliah selalu sama almarhum Satrio tuh. Kira-kira ada nggak sih yang yang paling berkesan lah dari almarhum selama kamu bergaul dekat dengan beliau? Dia nggak bisa marah. Oh iya, Iya, nggak bisa marah. gimana Terus maksudnya? pembawaannya itu tenang. Ah, Terus selalu bikin orang tertawa gitu. emang selalu ceria gitu ya orangnya kayaknya. Terus sangat sederhana meskipun kita tahu dia juga berasal dari keluarga yang sangat kaya toh. Tapi orangnya sangat sederhana. Kadang beli rokok aja ngeteng. Emang udah sifatnya seperti itu. Dia berapa saudara, Cok? 3, dia anak bungsu. Oh, anak Oh, bungsu. terakhir. Mm-mm. Anaknya berapa, Cok? 2 itu ya, yang di foto ya? Anaknya ada 2, Cewek semua ya? cewek cowok. Makanya waktu pertama kali ketemu tuh, itu ingat nggak tuh kok akhirnya ngerasa klik gitu loh sama almarhum tuh. Apanya Frekuensi sih? tadi. Ya apa aja sih yang Ya, pembawaannya, tengilnya tengilnya sama. Ya kalau kliknya itu kalau gara-gara aku mau bolos, dia juga mau bolos. Udah itu. Oh, itunya. Ya. Itu gasnya iya. kawannya tinggi kan. Ya. Jadi kecenderungan bolosnya itu tinggi sekali gitu. Oh, kok sama gitu ya. Oh, akhirnya ya. Akhirnya bisa ini ya.
Tapi ya berarti dekat banget lah ya kemana-mana tuh kayaknya Tahu semua itu ada pasti. Joko, pasti ada Satrio kok. Tapi selalu ini ya dirimu tuh selalu apa ya istilahnya selalu berhubungan lah ya, walaupun udah beda kota dan sebagainya sampai akhir hayatnya tuh masih berhubungan terus ya, Joko. Masih. Aku terakhir ketemu sebulan yang lalu lah dia. Di mana, Jogja? Dia datang ke kantorku. Gara-gara habis gua telepon itu kali ya? Mungkin ya. Ya kan? Gua telepon bertiga kan kalau nggak salah kan, pakai fit call kan. Iya sih. Aku sih kesan pribadi walaupun jarang bergaul sih, tapi ya itu sih memang kayaknya orangnya humble gitu ya. Terus Nah menurut gua bisa si Satrio itu orangnya ceria. Ya, suka iya membuat benar. karena rame. Ya. Betul. Jadi dia yang bagian nyemes, Joko bagian umpan. Kalau lihat, jadi yang umpan-umpan tuh Joko. Si Iya, Satrio iya, itu iya. kayak itu aja. Itu kalau masuk stand up comedy itu sudah luar biasa lah pokoknya. Iya. Cemesannya mau itu. Tawanya itu khas loh, kenceng masih. Iya. Kalau Joko kan ketawa, gitu kan. Kalau Satria tuh wah itu dengan badan gedenya itu, waduh luar biasa itu. Ketawanya itu udah sampai kampus kedengaran kalau duduk di KPT itu, Mas. Iya benar Dengan badan ingat aku. gede, dia keriting gitu, nggak pernah dia lihat wajah serius, nggak pernah itu. Masih ceria itu kan, hidupnya enak banget, Iya. damai. Ya makanya tadi si Joko bilang orang itu nggak bisa marah katanya kan. Ya, Saking baiknya ya. saking baiknya. Ya ada plus minus semuanya itu kan lah ya, cara hidup. Ya. Kita tuh kemarin rencananya 2 minggu lalu ya Jay kalau nggak salah sebenarnya. Udah mereka udah deal pokoknya. Si Satrio maunya berdua, dia juga maunya berdua. Kalau sendiri nggak mau, katanya dihabisi nanti gitu, di roasting katanya, roasting. Emang gilingan kopi apa gitu? Iya. Ya, sekarang akhirnya sendiri ya. Iya, karena takdir. Ya gitu. Ya semoga kita doakanlah almarhum Iya. damai di sana, amal ibadahnya diterima, masuk jannah, ya kan? Amin lah. Ya kebaikan-kebaikannya lah ya sama teman-teman juga kan gitu, mudah-mudahan dibales lah. Oke, cukup lah. Jok, sementara itu nanti kita ketemu offline ya. Kita ngobrol-ngobrol silaturahmi jalan terus. Mungkin ada planning ke depan nggak, Jok? Sebelum kita tutup, Jok. Rencana lu dengan perusahaan lu, atau mungkin ada kegiatan sosial bikin yayasan atau bikin apa, badan amal atau apa gitu, Jok. Kira-kira, Jok, statement terakhir, Jok. Sebelum kita tutup. Planning lu ke depan nggak apa, Jok? Planning ke depan ya, yang jelas saya mengikuti perkembangan teknologi dan permintaan market ya, terutama pasar. Menyesuaikan pasar itu yang paling utama. Mencari celahnya itu di situ. Gitu. Cuma itu. Akan tetap terus bisnis ya, bisnis dengan development dan itu ya. Kalau kegiatan sosial saya yang lain sih, saya biasanya mengajar. Kalau enggak ya itu ngurus sekolahan. Sekolah apa? Ngajar di mana, Jok? STM. Oh. Kebetulan kan saya aktif di yayasannya. Dulu kan bapak yang aktif, terus Swasta itu, Jok? swasta. Iya. STM di situ ada jurusan mesin sama jurusan teknik sepeda motor. Jadi ya kadang aku sendiri mencari hiburannya dengan cara malah mengajar. Ngajar ya. Itu. Oh, banyak berarti teman kita yang ngajar ya. Iya. Beberapa orang. Simin ngajar. Selain yang jadi dosen loh ya. Kalau dosen ngajar mahasiswa gampang lah. Ini aku ngajar anak SMK. Sulit loh. Gampang, lu kan punya bakat, tawuran ada. Loh, iya memang. Tapi sulitnya apa? Karena ya menurut saya ya SMK juga SMK swasta kan. Jadi anak-anaknya juga anak-anak pinggiran. Itu emang gampang diajarin. Sulit. Jangan diajarin, dikasih contoh. Nah, kasih contoh, iya. Paling bener itu. Tapi kadang nek pas mereka pas lagi nakal-nakalnya, aku ya kasih contohnya gampang. Semua kenakalanmu
Kok kowe saiki meh ngomongke karo aku. Nah, kamu gak sepiro mbek awakku. Ah, Iya. Kan? Iya. Bagus lah. Minimal kan udah sharing Minimal ilmu. ya. Iya, betul. Ya. Masalah proses itu kan biasa yang ngadepin kayak gitu-gitu kan. Tinggal kita mensikapi aja Cok, gitu, Cok. Terus aja Cok, ngajar Cok. Iya, bagus tuh. Iya Nah sih. itu kamu sebagai pengajar apa sebagai anggota yayasan atau apa Cok? Butuh support nggak kira-kira itu di sekolah itu Cok? Apa kira-kira yang bisa disupport Cok? Butuh support sih pastilah, apalagi dari Astra itu kan banyak sekali yang bisa disupport itu kalau untuk ke STM kayak gitu ya, J ya. Itu ada program vokasi Cok. Ada Apa? program vokasi. Heeh. Ya, itu. Ya, kirim aja nanti, siapa tahu bisa bantu. Lewat Kementerian Perindustrian. Heeh. Ya, makanya harus ketemu ngobrol, nanti kita coba cari-cari. Masalah berbagi, tenang lah semangat. Iya. Walaupun saya nggak berbagi, tapi saya membantu proses berbaginya itu lancar, cepat gitu. Gitu, Mas. Amin. Sip. Oke, Oke lah. gitu ya, cukup ya, makasih. Terima kasih Joko. Ya. Buat juga sehat selalu, buat Bapak Ibu di rumah ya. Ya. Sehat selalu, tetap ceria, Jok. Ya. Gak usah sok serius. Iya. Terus lancar terus ya anunya usahanya. Mudah-mudahan Amin. Terima kasih. majulah ke depannya. Terima kasih waktunya Joko. Dan kita tutup aja Sama-sama. podcast kali ini. Saya Visto. Saya J, terima kasih semuanya teman-teman yang sudah terima mengikuti kasih. podcast saya pada kali ini. Ya. Sampai ketemu di podcast berikutnya, episode 17. Masih bersama saya, J dan Visto. Ya. Terima kasih, salam selalu. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.